Oke teman-teman ya, ketemu lagi di channel saya. Seperti biasa ya, di channel-channel yang lain, tips-tips yang bermanfaat untuk Anda ya. Sebelum kita lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman, dukungannya like, subscribe, komen ya. Kalau ada yang kurang lengkap di komen ya teman-teman, biar kita bisa jawabnya. Ini temanya hari ini adalah cara belajar bawa mobil ya. Cara belajar bawa mobil yang betul-betul belum pernah bawa mobil ya. Ini untuk supir-supir baru ya, yang baru mulai mau belajar bawa mobil. Oke. Pertama kita perkenalkan dulu ya, terutama panel-panel dulu ya teman-teman, panel-panel dulu. Oke, kita lanjut. Ini masalah kunci kontak ya teman-teman. Ini kan tidak pakai kunci kontak, dia cuma pakai tombol starter aja teman-teman ya. Ini dia pakai tombol starter aja. Jadi yang penting remote-nya dekat sama kita. Remote-nya dekat sama mobil teman-teman ya. Itu dia. Penting intinya mobilnya dekat remote-nya seperti ini ya. Seperti ini ya teman-teman. Remote. Yang penting remote-nya ada sama yang di dalam lah. Kalau dia remote-nya tidak jauh teman-teman, berarti dia kan bisa terpantau monitor ya. Jadi itu pertama dipencet satu kali, kita bisa putar setir ya, yang terkunci tadi ya teman-teman. Jadi kita pencet dua kali, dia menyala lampu listrik, ada listrik sudah teman-teman ya, tapi belum starter karena tidak diinjak koplingnya ya. Jadi kalau dia dipencet, diinjak koplingnya, hidup dia teman-teman ya. Kalau yang mobil zaman sekarang ya. Begitu dia intinya. Oke. Jadi macam ini contohnya teman-teman ya. Saya matikan dulu. Oke. Kita pencet pertama. Kita bisa putar setir teman-teman ya. Ada bisa putar setir, yang tadinya terkunci setirnya bisa diputar ya. Jadi cara megang setir begini. Oke teman-teman ya. Kita pencet dua kali, kedua kali itu lampu panel listriknya menyala semua teman-teman ya, cuma belum starter. Oke, jadi kita pencet sekali, mati teman-teman ya. Jadi kalau kita menghidupkan, kita injak kopling. Seperti itu teman. Injak koplengnya, kita pencet, hidup dia teman-teman ya. Itu dia. Oke, kita menghidupkan AC-nya. Ini dia. Setelah berapa detik blowernya hidup, baru kita hidupkan AC-nya teman-teman ya. Oke. Jadi ini asatnya ya, lampu asat ya. Ini emergency safety belt ya. Kalau kita tidak pakai safety belt seperti ini teman-teman ya. Seperti ini, tidak pakai safety belt seperti ini teman-teman ya. Dia akan menyala kalau dia berjalan ya. Oke teman-teman, kalau ini volume radio ya, musik. Kalau ini mindahkan musik ya teman-teman. Ini klakson. Yang ini tombol-tombol ini ngelok jendela ya. Kalau anak-anak kita muat, anak-anak mau turun naik jendelanya, kita kunci dari sini temannya. Kita kunci gini, tidak bisa turun temannya. Ini panel jendela semua ya. Yang ini teman-teman ya, panel kaca spion ya. Kalau R ke kanan ya nyetelnya. Kalau ini melipat, kalau ini dipencet, kaca spion terlipat sendiri teman-teman ya. Itu dia, kita pencet, kaca spion terbuka sendiri ya teman-teman ya. Itu dia. Panel-panel ini teman-teman ya, wiper,
wipernya ya, 1 2 3. Wiper belakang sama juga teman-teman ya, yang ini 1 2. Jadi airnya di belakang kita tekan ke bawah, airnya di belakang keluar ya. Kalau tekan ke atas, tarik ke atas, dia air wiper depan ya teman-teman ya. Ini lampu-lampu teman-teman ya, lampu. Ini lampu-lampu. Lampu jarak dekat, lampu senja, lampu dekat, lampu jauh, lampu besar ya. Jadi kalau kita pakai lampu jauh, kita tekan ke bawah teman-teman ya, jadi nyala lampu jauh. Kalau ini rating ya, rating. Kalau ini lampu kabut yang tengah nih teman-teman ya, macam ini. Ini lampu kabut ya. Oke, begitu cara ngopres yang panel-panelnya ya. Yang ini teman-teman ya, ini fuel ya, tinggal 2 balok. Ini gas ya, contohnya ini. Itu gas ya, gasnya teman-teman ya. Kalau ini kilometer kelajuan ya. Jadi kalau gear 4, gear 1 jadi pelan. Kalau gear 2 bisa lari 20-30, gear 3 bisa 40-50, gear 4 50-60, gear 5 80-100 ya. Begitu dia teman-teman. Jadi cara bawa mobil teman-teman ya, teknik dasarnya itu yang penting. Kita harus biasakan dulu, pelajari nih ya. Pelajari cara kerja speednya ya teman-teman, cara kerja speednya ya. Kita biasakan dulu belajar ini ya, sebelum kita mengoperasikan kendaraannya. Kita harus pelajari ini dulu teman-teman ya. Jadi kita biasakan ya. Injak kopling kita masukkan 1. Itu dia teman-temannya. Gas pelan-pelan, lepas pelan-pelan koplengnya. Begitu sudah jalan di RPM 20, kita tarik lagi ya teman-teman. Ini tarik ya. Pasti dia netral, tarik ke belakang. Masuk 2 ya. Kita lepas pelan-pelan koplengnya, kita gas. Apabila sudah berjalan lari 20-30 gear 2, kita dorong aja teman-teman, lepas ke tengah. Kita dorong lurus masuk 3 teman-teman ya. Kita lepas koplengnya, jalan. Jadi begitu sudah lari 30-40, jadi kita mau tambah speed lagi teman-teman ya. Kita tarik ke tengah dulu teman, baru tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Lepas kopleng, masuk 4 teman-teman ya. Apabila kita mau tambah lagi, karena sudah lari 60-70, kita mau tambah lagi speed 5, kita injak kopling dulu teman-teman ya, baru kita dorong ke tengah, baru geser ke tempat kita masuk 5 ya teman-teman. Itu lari 70, 80, 90, 100 ya, gear 5 ya. Apabila kita teman-teman ya mau slow, kita bisa langsung. Kalau ngundurkan, tarik ke tengah dulu, baru tarik 4 teman-teman. Mulai pelan, habis itu disusul masuk 3. Dorong ke tengah dulu, baru dorong ke depan, masuk 3. Injak kopling teman-teman ya. Begitu dia. Apabila mau mundur, apabila kita sudah berhenti, kita netralkan, berhenti. Parkir sebelah kiri mau mundur teman-teman, kita injak kopling. Kita tarik ke paha kita ya. Ini dia. Tarik ke paha kita, tarik ke belakang kan, masuk mundur teman-teman. Lepas kopling pelan-pelan. Kalau belum pas pakai kaca spion, bisa kita mengarah ke belakang melihat teman-temannya, depan belakang kita perhatikan mundur ya. Kalau belum mahir pakai kaca spion ya, kiri kanan ya, jadi kita bisa menoleh ke belakang ya teman-teman. Setelah habis mundur, kita netralkan, dorong sedikit tengah. Ini dia kuncinya, netral pasti di tengah teman-teman ya. Jangan lupa ya, kalau mau jalan pakai brake harus dilepas teman-teman ya. Jadi apabila mau jalan, jangan lupa ini harus dilepas pakai brake teman-teman ya. Jadi kaki kanan ya teman-teman. Ini gas ya, kaki kanan ya, gas. Yang tengah rem ya. Jadi caranya kita masukkan speed 1, masuk speed 1, kita lepas gas. Teman-teman, angkat kaki, kita injak kopling, masuk speed 1 teman-teman. Begitu sudah masuk speed 1, kita angkat pelan-pelan gas, injak pelan-pelan ya.
Begitu masuk gear 2 teman-teman ya, kita injak kopling, lepas gas ya, masuk 2. Nah, kita gas pelan-pelan, lepas kaki ya dari kopling. Begitu kita mau masuk 3, kita injak kopling, lepas gas ya, masuk 3 ya teman-teman, masuk 3. Setelah masuk 3, kita lepas kopling pelan-pelan, injak gas. Setelah lagi masuk 3, kita mau tambah speed 4, kita lepas gas ya, injak kopling teman-teman. Nah, itu cara kerja kaki teman-teman ya. Masuk 4, kita gas pelan-pelan, cara kerjanya begitu. Jadi apabila kita mau masuk 5 teman-teman, kita lepas gas lagi, injak kopling, masuk 5 teman-teman ya. Nah, kita lepas gas kopling, gas pelan-pelan. Lagi itu contohnya macam ini teman-teman ya. Saya mau hidupkan ya. Saya pencet, saya injak kopling dulu ya, mau hidupkan. Nah, injak kopling, kita pencet teman-teman ya. Nah, mobilnya hidup. Nah, gitu dia cara kerjanya teman-teman ya. Setelah mesin hidup, berapa menit, berapa detik, nah, baru kita hidupkan blower ya. 1 detik, 2 detik hidup blower, baru kita aktifkan AC-nya teman-teman ya. Begitu cara kerja teman. Nah, lihat ya. Kami injak kaki ya, injak kopling. Saya injak kopling, masuk 1 teman-teman, parking brake dilepas. Nah, baru angkat gas. Nah, baru kita jalan teman-teman. Nah, itu cara belajar bawa mobil. Jadi kita injak gas tuh sedikit aja kalau gear 1 teman-teman, dia pasti jalan sendiri itu. Jadi cara megang setir, caranya megang setir kiri kanan harus begini teman-teman ya. Nah, harus begini ya. Tangan 2, tangan 1 sama teman-teman ya. Nah, jadi cara putar setir ya teman-teman ya, harus posisi begini ya. Biarpun kita putar begini, harus begini posisi. Kiri kanan kita pegang setir, tangan sebelah juga sama ya teman-teman ya. Minta maaf karena aku tidak bisa pegang setir 2, karena saya pegang kamera sebelah kanan ya teman-teman. Nah, jadi tekniknya pegang setir teman-teman ya, begini. Jangan pegang begini teman-teman, bahaya. Apabila terpulas steering atau terinjak batu atau terinjak toar-toar kita punya steering, ini terputar, ini tangan bisa patah ya. Ini bisa fatal teman-teman. Makanya kalau nyupir, tip dari saya teman-temannya, jangan biasakan masukkan tangannya begini ya, atau masukkan tangannya begini ya, mutar setir. Karena apabila setir melawan, pentulan setir itu ini langsung terputar habis. Kalau tangan masuk, ini bisa patah ini teman-teman ya, bisa patah. Tangan kita ini dihantam setir, karena kalau dia terbentur tayar depan ini otomatis terputar kencang ini teman-teman. Nah, tanpa disengaja, sepele tapi berbahaya. Jadi pesan saya kalau nyupir teman-temannya, jangan suka kasih masuk tangannya begini ya. Ini berbahaya teman-teman ya, berbahaya kalau masukkan tangan begini. Jadi usahakan pegang setir begini ya. Itu pengalaman saya. Nah, begitulah kita berbagi tips, cara pengalaman ya yang saya sudah alami. Mau mobil besar, biar mobil kecil, sama semua teman-teman ya, cara tipsnya pegang setir ya. Nah, itu ya. Jadi awal mula kita belajar itu teman-teman, sebelum mengoperasikan mobil tuh ya, kalau orang yang belajar ya, supir-supir pemula atau supir-supir baru yang mau belajar, usahakan ya teman-teman ini dipelajari dulu. Nah, contohnya saya matikan dulu mesinnya ya, matikan AC-nya dulu ya. Sebelum, karena tipsnya teman-teman, kita matikan AC, kita matikan blower, nah, baru kita matikan engine teman-teman ya. Nah, engine mati ya, kalau engine mati tinggal pencet. Jadi tekniknya teman-teman ya, jadi usahakan belajar di sini teman-teman ya. Jadi usahakan, nah, injak kopling 1 latihannya, naik ke tengah 2, injak kopling lagi, nah, tengah 3, habis lepas kopling, injak kopling, dorong ke tengah, netral kan, nah, 4. Jadi biasakan teman-temannya. Nah, 5, habis itu 5 kembali 4. Tidak apa-apa, tidak rusak mobil kita nginjaknya ya, tidak rusak mobil kita injak. Nah, gitu 4, injak kopling, dorong netral 3 ke depan ya. Habis itu lepas kopling, injak lagi, masuk 2.
Nah, setelah masuk 2, nah kita injak kopling lagi ya, injak besarkan kakinya, injak kopling, masuk 1. Nah, habis itu injak lagi kopling teman-teman ya. Nah, masuk netral. Nah, parking brake ditarik naik teman-teman. Jadi ini tombolnya ya, caranya lepas parking brake. Nah, tekan ini tombolnya. Nah, jadi kita tarik, tinggal tarik teman-teman ya. Jadi mau lepas parking brake, pencet lepas ya. Jadi sebelum jalan jangan dilupakan ini parking brake ya teman-teman. Nah gitu, parkir harus tarik kencang naik ya. Nah begitu caranya teman-teman kalau belajar bawa mobil ya. Nah yang ini teman-teman ya, kaki juga dilatih. Nah, injak kopling, injak gas, injak kopling, injak gas, injak kopling, lepas, injak gas, dilatih kaki, injak kopling. Nah, dilepas kopling, injak gas. Nah, kita latih kaki kita teman-teman, biasakan injak kopling. Nah, injak gas, injak kopling, lepas kopling, injak gas. Nah, injak kopling, masuk speed 1. Nah, sudah masuk speed 1, lepas kopling, injak gas. Nah, ini kalau mau berhenti rem, injak kopling, netral, injak rem. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kaki kita dilatih nginjak gas, nginjak rem ya. Dilatih nginjak gas, nginjak rem. Kaki nginjak kopling dilatih ya, dibiasakan ini. Ini tangan kaki kanan 1 2 rem, gas, rem, gas, rem, gas, rem ya. Ini kopling yang satu nih. Jadi kalau injak kopling ya masukkan speednya. Nah, gitu dia teman-teman ya. Nah, kedua, ini latihan dulu ya. Dilatih dulu 1 2, dilatih ya. Kita harus injak kopling teman-teman ya. Injak koplingnya 1, lepas kopling, masuk 2. Nah, injak kopling 3, injak kopling 4, injak kopling, nah tarik ke sini 5. Itu dia. Sebenarnya mudah ini teman-teman, karena dia ada penunjuknya teman-teman ya. Nah itu dia penunjuknya nih kan, gear 1, dorong ke sini, nah, injak kopling 1, habis itu kembali ke tengah, nah, dorong ke sini, masuk 2, tarik belakang. Nah gitu dia. Nah, netral, tinggal injak kopling, dorong 3. Nah begitu dia teman-teman ya caranya. Nah, injak kopling, tarik ke belakang, masuk 4. Nah, lepas kopling, injak lagi, injak kopling, netral, dorong ke sini, didorong ke sini, masuk 5. Nah begitu dia teman-teman. Makanya dilatih dulu di waktu engine mati teman-teman ya, dilatih dulu. Kita latih, nah, macam ini, mundur. Kalau gear mundur, tarik, nah, mundur, lepas kopling, jalan ya. Jadi dilatih, latihannya di sini dulu. Latihannya masukkan gear di waktu engine mati, sama ini teman-teman ya, gas, kopling, gas, kopling. Kalau ini mau berhenti baru tinjak teman-teman ya. Oke, sebelum kita hidupkan macam ini kan, injak kopling, gas, starter. Nah, setelah berapa menit hidup mesin, hidupkan blower. Nah itu dia kan. Setelah berapa detik, hidupkan AC. Nah gitu cara kerjanya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita perkenalkan diri dulu. Nah ini dia teman-teman ya. Seperti biasa, saya ngajarkan tips-tips cara belajar bawa mobil ya. Semoga bermanfaat, bisa membantu ya yang belum bisa bawa mobil ya teman-teman. Mana tahu ada rezekinya bisa beli mobil. Jadi belajarnya di sini aja, di channel saya, bisa bermanfaat, bisa membantu ya teman-teman. Kalau ada yang kurang di komentar ya di bawah. Oke. Nah, oke teman-teman, ini saya mengajarkan cara bawa mobilnya. Kebetulan saya antri bensin ya, ini lagi antri bensin teman-teman ya. Ini mobil antri di depan, saya di sini. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga bisa membantu cara belajar bawa mobil. Tips dari saya, kita sebagai YouTuber pemula saling berbagi, jangan pelit. Kalau teman kita minta subscribe, di subscribe, ditonton.
channelnya 2 menit 3 menit, baru kita pencet tombolnya subscribe-nya, like-nya, komentarnya, supaya tidak spam ya. Jadi kita nonton tuh 3 menit 2 menit 3 menit. Kalau memang dia kontennya 2 menit atau 3 menit, tunggu habis dulu baru kita komentar, baru like, baru subscribe teman-teman ya, biar tidak kena spam, tidak sia-sia. Subscribe teman-teman, kita dukung, karena kita ini sebagai YouTuber pemula, bukan siapa-siapa. Kita ini bukan artis, kita tidak dikenal orang teman-teman, tidak ada yang kenal kita. Kalau bukan kita sama-sama YouTuber saling membantu, saling support, saling mengunjung, saling tonton channel-channel, konten-konten bergantian. Habis tonton konten saya, begitu komentarnya dilihat, saya kembali tonton channel Anda. Nah, begitu caranya kalau kita saling mendukung teman-teman, kita tidak bisa pelit. Apabila kita tonton videonya teman, kita komentar, tinggalkan jejak. Oke. Nah, habis itu pasti kalau ada komentarnya kita lihat, wah, ini berarti orang ini dia tonton video saya. Nah, kita tonton balik channelnya, kita like, subscribe. Begitu cara kerjanya kita sebagai YouTuber teman-teman ya. Kalau bukan kita saling membantu sama-sama YouTuber teman-teman, kita tidak mungkin bisa sukses. Awal mulanya memang kita sama-sama YouTuber saling mendukung ya. Kalau sudah dikenal orang, nah itu sudah di atas angin, tidak perlu lagi teman-teman ya. Orang lain, orang di luar sudah kenal channel kita, sudah kenal sama kita, berarti kan sudah aman, sudah sukses ibaratnya teman-teman ya. Nah, itu pesan saya. Jadi jangan sombong, jangan pelit sama teman-teman. Kalau dia minta didukung, di-subscribe, dibantu. Sama juga seperti saya teman-teman. Kalau saya subscribe teman-teman, saya sudah tonton videonya teman-teman, saya subscribe, saya like, saya komentar, saya kasih tanda paketnya udah dikirim kah, apakah, terima kasih udah duluan berkunjung. Yang penting jangan pakai kata-kata mampir, saling subscribe, itu tidak boleh teman-teman ya. Itu karena spam. Jadi kita pakai kata-kata yang lain, kan banyak gotong-gotong, saling subscribe, saling gotong-gotong, saling kunjung, kan banyak kata-kata yang lain bisa dipakai teman-teman ya. Jangan kita pakai kata-kata yang mampir balik, saling subscribe, saling support, itu tidak boleh teman-teman ya, karena spam. Kita cari kata-kata yang lain lah biar aman. Ibaratnya kunjung mengunjung ke channel kita yang aman, subscribe yang aman ya teman-teman. Oke, mungkin karena kelamaan, cukup sampai di sini tips-tips saya cara bawa mobil tadi ya. Semoga YouTuber pemula bisa sukses semua atas dukungannya teman-teman YouTuber pemula ya. Kita saling membantu, saling support. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sebelum kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita matikan kameranya teman-teman.